Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra Pratama dari kelas C2 Akuntansi. Nomor pokok NPM saya 10221121. Tugas ini untuk pendidikan agama Islam. Dosen pembimbing yaitu Pak Budi Jatmiko. Dan saya akan menjelaskan materi yang akan disampaikan saya, yaitu Tarifatul Quran 1, 2 Asmaul Quran, ketiga Al-Iman bil Quran. Selamat menyaksikan. Tarifatul Quran, kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Meskipun kalam perkataan yang juga dimiliki oleh manusia dan jin, malaikat, bahkan hewan, tentu saja kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dari kalam makhluk. Turunnya Al-Quran dengan bahasa yang dipergunakan manusia tidak membuat Al-Quran secara otomatis bahkan kalam Allah, dan tidak pula mencatat sisi ilahiyah dan kesucian Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 4 yang artinya tidak lain Al-Quran yaitu wahyu yang diwahyukan kepadanya. Quran surat An-Najm ayat 4. Dan ada lagi yaitu mukjizat. Mukjizat berarti menetapkan kelemahan, yakni ketidakmampuan mengerjakan suatu lawan atau dari kudrah, potensi, power, kemampuan. Apabila mukjizat yang muncul, maka nampaklah kemampuan mukjizat sesuatu yang melemahkan. Dengan demikian, mukjizat dapat didefinisikan sebagai suatu hal luar biasa untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya, kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memenuhi sekaligus keunggulan, selamat dari perlawanan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, artinya tiada seorang nabi pun kecuali diberi mujizat yang dapat membuat manusia beriman kepadanya. Namun, apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, aku berharap semoga kiranya aku menjadi nabi yang paling banyak pengikutnya di hari akhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga diturunkan kepada dalam Nabi Muhammad. Keberadaan sebagai wahyu dan wahyu yang diturunkan ke dalam hati memberikan pengertian bahwa ia bukan sekadar bacaan atau hafalan dengan lisan. Al-Quran akan efektif memberikan manfaat kalau interaksi dengan merupakan interaksi kolbiyah atau hati. Interaksi inilah yang akan menggerakkan hingga terciptanya perubahan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah satu seorang di antara orang-orang yang memberimu peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran surat Asy-Syura ayat 192 sampai 195. Ada lagi yang berjudul Asmaul Quran. Alkitab. Alkitab yang berarti tertulis atau yang ditulis. Ini menunjukkan bahwa wahyu itu dirangkum dalam bentuk tulisan yang merupakan kumpulan-kumpulan huruf dan menggambarkan ucapan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 10, kami turunkan kepada Alkitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Kitab Al-Quran ini tidak ada kekurangannya pada petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Artinya beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda
antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berduka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari yang lain Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesyukuran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagumkan Allah Subhanahu wa taala petunjuknya yang diberi kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Ada juga Ar-Rahman, yaitu artinya Al-Quran. Ini adalah penerangan bagi seluruh umat manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Imran ayat 138. Ada lagi Al-Busyra, yang artinya dan ingatlah pada hari kita kami kebangkitan setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka tersendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi seorang yang berserah diri. Muslim. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dan materi selanjutnya adalah Al-Iman bil Quran, yaitu matarbiyah diri dengan Al-Quran. Dalam literatur bahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai berbagai macam arti dan makna yang intinya sama mengacu pada proses pengembangan potensi dianugerahi pada manusia. Setiap hendaknya bersungguh-sungguh dalam membina diri dengan Al-Quran. Ada lagi yang mengatakan menerima dan tunduk dengan hukum-hukumnya. Tidaklah pantas seorang yang menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Quran jika tidak tunduk dan menerima hukumannya. Allah taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sampai 36 yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat. Menyerukan Allah kepada ad-dawatu ilahi, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim, yang akan dijelaskan di Quran Surat An-Nahl ayat 125, yang artinya serulah manusia kepada jalanmu Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Menegakkannya, ada lagi yang mengatakan menegakkannya di muka bumi. Allah Ta'ala telah mensyariatkan kepada Rasulullah SAW sebagaimana telah mensyariatkan pula kepada Rasul-Rasul sebelumnya untuk menegakkan agama, yang dijelaskan di surat Asyura ayat 42 Asyura ayat ke-13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepada dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kami serukan mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya.